Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukurillah kita jumpa lagi pada episode saya kali ini, insyaallah guys. Insyaallah info kali ini bermanfaat banget bagi kita. Jadi saya ingin share kepada semuanya tentang sebetulnya kegiatan para jamaah umroh waktu saat berada di pesawat. Apa aja sebetulnya kalau kita lihat? Sebetulnya sih kalau kita lihat sebenarnya aktivitas jamaah umroh di dalam pesawat itu sebetulnya kalau kita lihat kan perjalanan umroh ini perjalanan yang seharusnya menyenangkan gitu ya bagi jamaah, baik. Oke. Jadi aktivitas jamaah umroh ini dimulai dari naik pesawat sampai kalau kita lihat sampai dia pulang kembali ke tanah air. Kalau kita lihat ini kan harus kita usahakan supaya tidak terjadi kendala-kendala yang kalau kita lihat yang dapat merusak suasana perjalanan umrah para jamaah dan juga kehusukan mereka pada saat melakukan ibadah umrah itu sendiri, guys. Jadi sebetulnya kalau kita lihat salah satunya dengan kita menjaga supaya aktivitas jamaah umroh ini di dalam pesawat itu bisa terkondisi dengan baik gitu. Jadi jangan sampai jamaah umroh itu ada yang bisa jadi gini, kalau kita lihat ya, jangan sampai sebetulnya jamaah ini yang bisa jadi ini jamaah yang baru pertama kali berangkat umroh, guys. Kalau kita lihat yang baru bepergian naik pesawat kan kadang-kadang ada yang seperti itu. Kalau kita temui jamaah umroh yang seperti itu, nah sebetulnya kalau kita lihat hal ini kelihatannya sepele gitu, guys ya. Tapi sebetulnya ini sangat berarti banget gitu. Coba kita bayangkan kalau ada jamaah itu yang melakukan aktivitas yang yang tidak dibenarkan di dalam pesawat gitu. Jadi akhirnya gimana? Akhirnya kan terjadi kegaduhan, chaos gitu ya, atau ditegur sama pramugari gitu misalnya. Sehingga ini akan menimbulkan mental dari berefek terhadap mental jamaah umroh itu sendiri gitu, guys. Jadi bisa kalau kita lihat mereka akan down gitu loh, perasaannya, mentalnya akan down pada saat ditegur seperti itu. Jadi sehingga itu akan merembet pada pelaksanaan ibadah umrohnya nanti gitu, guys. Apalagi kalau kita lihat sebetulnya di sini jamaah itu sendiri kalau kita lihat kan belum lagi juga ada kejadian-kejadian itu yang jadi bahan pembicaraan nantinya dari pihak yang kalau kita lihat dari pihak yang mengalaminya, yang mendengarnya gitu. Jadi memang tentu pengalaman umroh ini akan terganggu karena hal sepele seperti itu. Nah ini yang tidak kita harapkan sebetulnya. Jadi kadang kita temui jamaah-jamaah mungkin yang baru pertama kali bepergian umroh dan baru pertama kali naik pesawat, jadi gitu. Jadi memang kita perlu bisa mengantisipasi hal-hal ini, membuat senyaman mungkin, comfort mungkin agar mental dari jemaah umroh itu tidak down begitu. Jadi kita harus bisa mengedukasi jamaah sebelum berangkat umroh gitu, guys, maksud saya. Jadi kita bisa sih membuat seperti semacam briefing gitu ya, atau ya kayak selebaran sederhana deh mungkin yang kalau kita yang berisikan do and don't gitu ya. Jadi pada saat beraktivitas melakukan umroh gitu dalam pesawat. Jadi ya nanti mungkin akan saya jelaskan sedikit apa-apa aja itu, guys. Mungkin yang duduk sesuai nomor urut ya di tiket, ini letakkan tas di kabin dan sebagainya. Ya insyaallah sharing kali ini akan bermanfaat. Ikutin terus, guys. Jadi yang pertama hal yang perlu kita lihat sebetulnya aktivitas itu seperti meletakkan tas jinjing di kabin. Nah, karena hal pertama setelah naik pesawat nih, jamaah ini kan mesti meletakkan tas jinjingnya yang dibawa oleh jamaah ini ke dalam kabin.
Biasanya ada tempat khusus di atas kursi, yang mana setiap kursi itu sudah ada tempatnya sendiri-sendiri gitu. Jadi jamaah tinggal meletakkannya di sana, bukan memangkunya selama penerbangan atau meletakkannya di bawah kursi atau kaki. Seperti itu, guys. Jadi kemudian apa nih yang berikutnya, duduk sesuai nomor urut di tiket. Jadi jemaah ini harus memeriksa tiket untuk memastikan bahwa ia tuh duduk di kursi yang udah tepat sesuai nomor urut. Kalau bingung ya jamaah umroh bisa minta bantuan pramugari untuk ngecek nomor kursi. Nah jamaah harus duduk sesuai nomor urut. Jangan sampai duduk di kursi milik penumpang lain atau meminta bertukar kursi dengan yang lain, karena hal ini akan menimbulkan kegaduhan guys, sehingga mengganggu penumpang yang lain gitu. Ya, kemudian apa nih guys? Memperhatikan informasi dan mematuhinya. Kalau ada informasi yang disampaikan oleh petugas itu melalui audio, maka sebaiknya jamaah mentaatinya. Biasanya hal-hal terkait teknis itu disampaikan melalui pengeras suara, seperti mematikan handphone ya, memasang sabuk pengaman, meninggikan sandaran duduk, dilarang merokok ya, dan sebagainya guys, gitu. Kemudian jangan mondar-mandir. Nah, meskipun ya guys, kalian tuh mengenal orang-orang yang ada di dalam pesawat. Nah, sebaiknya tuh tidak berjalan mondar-mandir pesawat. Duduk saja dengan tenang di kursi Anda. Lakukan kegiatan seperti berzikir, berdoa, tilawah, ya, membaca, menulis, atau tidur. Kalau ada hajat jamaah ingin ke kamar mandi, ke toilet ya, itu pengecualian. Minta bantuan pramugari kalau Anda membutuhkan bimbingan guys, gitu. Kemudian apalagi nih, seperti melakukan olahraga ringan juga, karena perjalanan cukup jauh, hampir 10 jam. Kemudian tidak mengambil barang-barang milik maskapai yang terlarang dibawa guys. Kalian tentu pernah melihat ya orang yang suka mengambil barang-barang yang ada di pesawat, misalnya sendok, garpu, majalah, tisu, headphone, sampai ke bantal dan selimut. Ternyata ada barang yang boleh dibawa, ada juga yang tidak boleh dibawa oleh penumpang guys, gitu. Tapi biasanya mayoritas barang-barang milik pesawat tidak boleh dibawa. Kalau penumpang itu mau membawa misalnya majalah atau selimut, sebaiknya bertanya dulu ke pramugari apakah barang itu boleh dibawa atau tidak gitu. Kalau barang yang terlarang dibawa, penumpang turun dari pesawat tapi penumpang memaksa untuk membawa, khawatir itu akan menimbulkan kegaduhan atau mendapat teguran dari petugas pesawat. Barangnya mungkin nggak seberapa harganya guys, tapi malunya itu kan akan terbayang sampai mengganggu ibadah umroh gitu guys. Kemudian yang terakhir apa nih, periksa seluruh barang bawaan sebelum turun. Nah, hal yang cukup penting untuk kita lakukan tuh adalah memeriksa seluruh barang bawaan yang dibawa oleh jamaah. Jangan sampai ada yang tertinggal, karena prosedur pengambilan barang ini cukup rumit kalau jamaah sudah terlanjur meninggalkan pesawat. Nah, seperti itu guys. Insyaallah tips-tips ini bermanfaat bagi kita yang bepergian melakukan perjalanan umrah tanah suci, insyaallah. Kata saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.